Bismillahirrahmanirrahim. Teori penyebaran Islam menurut Tom Pires. Kapan masuknya Islam di Nusantara belum diketahui secara pasti. Ada beberapa teori yang menyatakan mengenai masuknya Islam di Nusantara. Salah satu teori tersebut disampaikan warga Portugis bernama Tom Pires. Teori persebaran agama Islam yang dikemukakan oleh Tom Pires adalah dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 karya Merle Calvin Wycliffe. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 karya Merle Calvin Wycliffe, Tom Pires mengaitkan adanya hubungan antara perdagangan dengan Islam. Perkembangan Islam dari awal abad ke-13 hingga awal abad ke-16 berawal dari bagian utara Sumatera. Islam telah tersebar hingga daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia Timur. Daerah yang paling mantap Islamnya adalah daerah-daerah yang paling penting dalam perdagangan internasional, seperti pesisir Sumatera di Selat Malaka, Semenanjung Malaya, Pasisi Utara Jawa, Brunei, Sulu, dan Maluku. Menurut Tom Pires, tidak semua daerah perdagangan yang penting telah di-Islamnya. Timur Leste dan Sumba, daerah penghasil kayu cendana, masih tetap non-Islam. Mengumpulkan informasi. Tom Pires merupakan seorang ahli obat-obat dari Lisbon, Portugis. Ia menghabiskan waktunya di Malaka mulai 1512 hingga 1515. Selama waktu itu, ia telah mengunjungi Jawa dan Sumatera. Ia menulis buku yang berjudul Suma Oriental. Buku tersebut berisi mengenai agama Islam di Indonesia. Ia dengan sangat giat mengumpulkan informasi-informasi dari orang-orang lain mengenai seluruh daerah Malaya Indonesia. Menurut Tom Pires, pada zaman itu sebagian besar raja-raja Sumatera beragama Islam. Tapi masih tetap ada negeri-negeri yang belum menganut Islam, mulai dari Aceh di sebelah utara dan terus menyusur daerah pesisir timur hingga Palembang. Para penguasanya beragama Islam, tapi di sebelah selatan Palembang dan sekitar ujung selatan Sumatera hingga pesisir barat, sebagian besar penguasanya masih non-Muslim. Di Pasai terdapat suatu komunitas dagang internasional yang sedang berkembang pesat. Tom Pires menghubungkan masuknya Islam pertama kali di Pasai oleh pedagang Muslim. Akan tetapi penguasa Pasai belum dapat mengubah agama penduduk dari daerah pedalaman. Demikian pula Raja Minangkabau dan 100 orang pengikutnya disebut-sebut beragama Islam walaupun penduduk Minangkabau lainnya belum. Tom Pires mengatakan bahwa setiap hari agama Islam selalu mendapatkan pemeluk-pemeluk baru di Sumatera. Islam di Jawa. Di daerah Jawa Barat yang berbahasa Sunda belum menganut agama Islam pada masa itu, malahan memusuhinya, di mana daerah tersebut berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang menganut Hindu Buddha.
Islamisasi di daerah tersebut melalui cara penaklukan pada abad ke-16. Jawa Tengah dan Jawa Timur tetap diklaim sebagai daerah kekuasaannya Raja Hindu-Buddha yang hidup di daerah pedalaman Jawa Timur. Akan tetapi, daerah-daerah pesisir hingga sebelah timur Surabaya sudah memeluk Islam. Bahkan sering terlibat peperangan dengan daerah pedalaman, terkecuali Tuban yang masih tetap setia kepada Raja Hindu-Buddha. Beberapa raja muslim di daerah pesisir adalah orang Jawa, dan antaranya bukan asli Jawa asli, tapi orang Cina, India, Arab, dan Melayu yang menetap dan mendirikan pusat perdagangan. Proses asimilasi budaya ketika agama Islam bertemu dengan budaya Jawa kuno sangat kuat. Adanya itu menyebabkan Islam Jawa agak berbeda gayanya dengan Islam Malaya dan Sumatera. Islam di Kalimantan. Di Kalimantan, Pires melaporkan bahwa Brunei mempunyai seorang raja yang baru saja masuk Islam. Bagian-bagian Kalimantan lainnya adalah non-muslim, seperti pulau-pulau Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, dan Timur di sebelah timur Pulau Jawa. Akan tetapi, Islam berkembang di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku di Indonesia Timur. Para pedagang muslim dari Jawa dan Melayu menetap di pesisir Banda, Ternate, Tidore, dan Bacan mempunyai raja-raja muslim. Penguasa Tidore dan Bacan memakai gelar India Raja, sedangkan penguasa Ternate menggunakan gelar Sultan. Wallahu a'lam bishawab.